Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam pertemuan ini kita akan mengkaji hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan judul sebetulnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertemu dengan putranya yaitu Nabi Ismail ya. Jadi posisi Nabi Ibrahim pada awalnya di mana? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ada di Palestina, berarti di wilayah Syam. Adapun Ismail alaihi salam ada di Makkah, ya, berarti di Hijaz, di Jazirah Arabia, lebih dari 1000 kilometer. Kalau kita mengacu kepada riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu meriwayatkan bahwa Ibrahim dari Palestina ke Mekah itu nyaris setiap sore, ya, setiap sore. Riwayat yang masyhur di kita itu kan Nabi Ibrahim bertemu Ismail itu kan cuma 3 atau 4 kali, ya, di kitab Ibnu Hisham, kemudian Ar-Rahiqum Makhtum itu kan diriwayatkan demikian. Tapi kalau kita merujuk ke Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Ibrahim itu mendatangi Nabi Ismail itu setiap sore menjelang malam, ya, seperti halnya pada maghrib itu pulang lagi ke Palestina. Pertanyaannya adalah sekarang, kira-kira Palestina Mekah, Mekah Palestina numpak apa terus? Ya, maka terjawab dengan bahwa Burak itu adalah kendaraan para nabi dan rasul. Burak adalah kendaraan para nabi dan rasul. Ya. Sebagaimana nantinya ketika Nabi Muhammad SAW mau Isra dan Mi'raj, ya, Burak ketika mau dinaiki oleh Rasulullah SAW itu kan buraknya kan nggak mau awalnya. Kemudian malaikat Jibril menegurnya, ya, yang akan menaikimu sebagaimana yang dahulu menaikimu. Nah, siapa yang dahulu yang dimaksud? Maka para nabi dan para rasul, seperti hanya Nabi Ibrahim. Kemudian Isa alaihissalam diangkat ke langit pakai apa? Burak juga. Jadi ketika burak itu dinaiki oleh Rasul nggak mau, diingatkan oleh malaikat Jibril, sebelumnya sudah ada yang menaikimu, ya, dan kemudian burak pun mau. Nah, maka dari sini tertutuplah hujah-hujah syubhat yang mungkin nggak enak kita dengar. Oh, Nabi Ibrahim saja melepaskan anak istrinya. Ini kan ada syubhat seperti itu. Yang penting dakwah, rumah gak usah kepikir, ya kan? Istri kasih upo telung driji di tanah iso sak ceting. Wah, ini khurafatnya orang-orang, ya, jamaah-jamaah yang menyimpang secara akidah dan secara dakwah. Ya, bahwa Nabi Ibrahim itu meninggalkan anak istri hanya untuk Allah di jalan dakwah. Maka kita pun juga harus. Sekarang kalau kita ninggalkan anak istri, berani nggak kita nyembelih anak? Ujungnya Nabi Ibrahim ngapain? Nyembelih Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu ketika kita merujuk kepada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini menunjukkan kalau Nabi Ibrahim itu tetap menepati kewajiban seorang kepala keluarga. Sekarang bayangkan, jarang ketemu anak
tiba-tiba nawarin anaknya disembelih dan anaknya tiba-tiba ridho. Ada nggak itu kira-kira kisahnya? Ya kan? Nggak ada, jarang ketemu. Kemudian diminta, nak tak boleh, bapakmu mimpi. Ya, kemudian efal pak sudah. Ya, sudah apa yang diperintahkan kepadamu lakukanlah. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Aku insya Allah menjadi orang-orang yang sabar pak. Tiba-tiba anak seperti itu, ya, kecuali kalau memang dididik dari awalnya oleh orang tua yang masya Allah. Dan itulah Nabi Ibrahim mendidik Ismail setiap sore, memberikan nafkah kepada Hajar, memberikan nafkah ilmu, nafkah tarbiyah, nafkah pendidikan kepada Ismail. Ya, sampai nantinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menemui Ismail untuk kesekian kalinya. Ya. Dan saat itu Nabi Ismail telah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Jurhum. Bani Jurhum itu aslinya dari mana? Dari Yaman. Ya, dari Yaman. Mulai saat itu Nabi Ibrahim sudah mulai atau udah nggak sering lagi datang ke Mekah karena pertama Hajar sudah meninggal. Ya, kemudian Ismail juga sudah berkeluarga. Karena sudah jarang ke Mekah, hasilnya mantune nggak kenal morotuone, kan? Ya kan, mantunya nggak kenal morotuone. Maka hadis ini nantinya akan mengkisahkan bagaimana Nabi Ibrahim nyambangi Ismail di saat Ismail alaihissalam sudah dewasa alias sudah berkeluarga. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ini sebetulnya memberikan judul bagi seorang perempuan, ya, bagaimana perempuan itu, ya, perempuan, ya, di dalam Islam dikenal dengan pertama qawarir, ya, pernah dengar perempuan dikenal dengan qawariro? Apa ya qawariro? Ya, gelas kaca. Kemudian biasa dikenal dengan awan. Ya, apa itu awan? Sirod atau sarod. Tahanan. Ya, tapi bukan tahanan, jangan diartikan mesti negatif loh kalau tahanan itu ya. Tahanan itu kan bisa bermakna positif, sebagaimana perempuan Allah takdirkan dalam syariatnya, Allah lebih cenderungkan mereka untuk waqarna fi buyutikunna, ya, diminta untuk mereka berdiam diri, ya, fi buyutihinna, di rumah-rumah mereka, yaitu para perempuan, para akhwat. Yaitu di rumah ngapain? Ya beraktivitas. Ya, nah, seakan-akan mereka itu ditawan atau ada dalam tahanan, tapi bukan residivis, bukan kriminal. Kemudian terkadang perempuan juga diistilahkan dengan libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, mereka perempuan pakaian untuk kalian, ya, kalian adalah pakaian untuk mereka. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah perempuan dikenal dengan atabatudar. Ya, wanita dikenal dengan atabatudar. Apa itu atabah? Dikenal dengan istilah serambi atau beranda atau
teras rumah. Ya, itu fungsi daripada wanita. Ada berapa kurang lebih? Qawarir, ya, gelas-gelas kaca. Ini ada pembahasan khusus. Kemudian ada awan atau sarad, artinya laksana tawanan. Kemudian ada libas, pakaian. Dan yang terakhir adalah atabatud dar. Dan hadis yang kita bahas adalah poin yang terakhir, yaitu atabatud dar, teras, serambi atau beranda rumah. Ya. Lah kenapa kok bisa dibilang teras? Kita masuk kepada hadis. Ya, jadi hadisnya nanti bisa dibaca di dalam makalah atau artikelnya. Ya, karena panjang, kita langsung dengan pembahasan kisah atau cerita. Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu mengetuk pintunya rumahnya Ismail. Diketuk, salam, dibuka, yang membuka ternyata seorang wanita. Ya. Kemudian ditanyalah, aina zaujuk, artinya di mana suamimu? Ya, perempuan ini tahu nggak kalau ini Nabi Ibrahim? Nggak tahu. Maka dijawablah oleh perempuan tadi, yabtaghi lana, lagi mencari nafkah, maisha, atau dalam riwayat yang lain lagi berburu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim tanya lagi, wa kaifa hayatukum, bagaimana kehidupan kalian? Dan posisinya saat itu Nabi Ibrahim ziarah, ya, bertemu ini, berkunjung pertama yaitu pada musim Rabi'. Musim Rabi' itu musim apa? Musim semi. Maka ada istilah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu musim Rabi', musim semi. Yang mana kira-kira kalau musim semi air ada apa enggak? Ada. Kurma setidaknya ya enggak susah-susah amat lah ya. Itu di musim Rabi'. Perempuan ini menjawab dengan jawaban nahnu bisyarrin wadhiqin wasyiddatin. Ini lihat, ya. Kami ada di dalam kondisi susah, ya, kemudian dhiqin, sempit, kemudian syiddah, kayak wangel banget. Apa wae angel? Nelongso, ya kan, bahasa kita nelongso. Susah pokoknya. Sopo apa angel, ya kan? Masker angel, sanitizer angel, itulah ya. Kemudian beras naik, jahe merah 120.000, ya, barter mbek daging sapi, ya kan? 120.000, masya Allah. Nah, kemudian lihat, ini tidak mengenal siapa yang menanyainya. Maka lepas dari jawaban yang menunjukkan kehidupan yang serba susah itu, akhir dari pertemuan pembicaraan antara Nabi Ibrahim dengan istri dari putranya, yaitu mantu perempuannya, beliau katakan, fa idza jaa zaujuk faqra'i alaihi salam wa quli lahu an yughayyir atabata darih. Dah gini, lek bojomu teko, ya, kalau suamimu datang, salamlah dari aku, kemudian pesenkan, ya, supaya dia mengganti teras atau serambi pintu rumahnya. An yughayyir ataba babih, ya, supaya mengganti teras atau beranda pintu rumahnya. Pergi kemudian Nabi Ibrahim. Selang berapa waktu Nabi Ismail datang.
Nabi Ismail kemudian tanya kepada istrinya, kira-kira ada tamu enggak hari ini? Iya, ada tamu. Siapa? Dijelaskan, seorang orang tua yang demikian. Kemudian apa saja? Ia menanyakan tentang kita, kehidupan kita. Terus ditutup dengan hal ausa bik au hal ausalak, apakah orang tua itu berwasiat, menitipkan pesan artinya kepadamu? Iya. Apa pesannya? Supaya engkau mengganti beranda teras rumahmu. Ya. Maka Nabi Ismail kemudian menjelaskan, huwa abi Ibrahim, itu adalah bapakku Ibrahim, orangtuamu, ya kan? Dan pesannya adalah supaya aku menceraikanmu. Itliki ala ahlik, maka bebaslah engkau, pulanglah kembali ke keluargamu. Dicerai oleh Nabi Ismail. Bayangkan sekarang ilmu psikologi mana kalau jarang ketemu bapak, ya, kemudian tiba-tiba kasih kode nih, ya, kasih, ini polanya bukan pola buka kunci HP loh ini, ya kan? Ini pola kode yang masya Allah, hanya dengan bergerbang atau beranda pintu rumah ganti. Artinya sudah bisa mencerna, oh diminta untuk menceraikan istrinya. Ya, itu kalau enggak chemistry yang kuat antara anak dan bapak, mana mudeng. Yang kita aja kadang nggak mudeng kode dari orang tua apa gitu kan, masya Allah. Nah itu kisah perempuan yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam kembali menikah dengan perempuan Bani Jurhum, anak tokoh dari Bani Jurhum, ya, yang Nabi Ibrahim kembali menjenguk putra kesayangannya ini, Nabi Ismail, untuk kedua kalinya, dan saat itu di musim panas, ya, musim panas. Kita tahu musim Saif Hijaz bagaimana itu, panasnya begitu terik, nyaris semua nggak ada kehidupan, ya, susah sekali kehidupan. Dan Nabiullah Ibrahim datang pada saat itu, ketuk pintu lagi, keluar seorang wanita, ditanya lagi, aina zaujuk, mana suamimu? Tanyakan Nabi Ismail, dijawab, yabtagilana, lagi mencari ma'isyah atau nafkah, dalam riwayat kembali, ya, berburu. Kemudian bertanya lagi, kaifa hayatukum, ya, kaifa hayatukum, ya. Ini perempuan yang kedua nih kan, ya, posisi wah paceklek, panas, serba angel, serba susah. Tapi kemudian dijawab oleh putrinya ini bahwa kami ini dalam kondisi lapang, ya, bahagia, seneng, kemudian ya nggak ada masalah. Bahkan ketika ditanya apa makananmu seharian, ya daging. Apa minumanmu, air. Ya, sampai ngomong gitu, menjelaskan makanan yang terenak atau termewah. Padahal bisa jadi 6 sasi kepungkur, ya kan? Kayak kalian ditanya, kalian di sini lauknya apa? Sapi, masya Allah. Padahal pas Idul Adha tok, ya kan? Plus kemarin karena corona, ya kan? Perbaikan gizi, ya. Tapi kan sudah terjawab sapi. Orang taunya masya Allah, lauk pesantren itu sapi. Ya, masya Allah, ya. Dia nggak, kalau beda kan ketika jawabannya apa yang kalian makan? Waduh, soge, ya kan, soto gembira, kemudian tempe buncis macam-macam, kayaknya nelongso gitu. Tapi kalau daging, masya Allah, wah ini berarti cocok, pas. Nah itu yang dijawab oleh istri dari Nabi Ismail, ya, perempuan tokoh Bani Jurhum, dengan segala macam jawaban-jawaban yang menguatkan bahwa mereka dalam kondisi adem ayem tentrem. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian memberikan pesan dan wasiat, ya,
ketika suamimu datang, fakri alaihi salam, ucapkan salam dariku. Kemudian pesannya an yusbit atabata babi darihi, supaya mengokohkan gerbang atau teras serambi rumahnya. Itu pesannya pergi. Nabi Ismail datang, ceritanya sama. Ada tamu, ada seorang tua yang fisiknya Masya Allah bagus, penampilannya bagus, kemudian bertanya tentang kehidupan kita. Terus apa pesannya? Apakah ada wasiat untukku? Iya, ya, supaya engkau mengokohkan atabah, teras atau serambi rumahmu. Maka Nabi Ismail kemudian menerangkan lagi, beliau adalah anak ayahku, mertuamu berarti Ibrahim, dan pesannya supaya aku memegang erat dirimu untuk senantiasa engkau menjadi pendamping atau istriku. Masya Allah, ya. Ini dari sini, ya, dari sini hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ada beberapa benang merah. Yang pertama bahwa istri itu diibaratkan atabah, teras atau serambi. Kira-kira kalau teras atau serambi dari rumah itu dibikin cakep apa dibikin jelek? Karena orang itu kalau lewat yang dikomeni awalnya itu rumah itu bagian belakang atau bagian teras dulu? Teras. Pasti itu bagian teras. Nah, teras aja itu ada teras bawah, ada teras atas. Teras atas bisa dibikin macam-macam. Teras bawah bisa dibikin semen, marmer, batu. Sekarang ada tambah batu-batu runcing-runcing, ya, jarine ben sekalian terapi. Berjalan, iya enggak? Iya, biasa seperti itu. Jadi macam-macam. Lah, tugas dari pasangan atau perempuan istri itu ya ini, ya, menjadi serambi, menjadi teras. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada yang harus ditutupi. Ya, coba sekarang bisa jadi terasnya, Masya Allah cakep. Coba siapa yang tahu kalau dapurnya kayak kapal pecah? Ya kan? Nah, nggak tahu kita. Tetapi taunya orang bahwasanya terasnya bagus, mesti isinya juga bagus. Ya, dalamnya Masya Allah, tapi kalau terasnya amburadul, dari luar orang tuh udah males untuk melihat. Nah, cuma yang punya tanggung jawab membikin teras baik dan buruk siapa? Suami. Lah sing nyemen iki sapa? Sing wedok apa sing lanang? Yang perempuan, yang laki-laki, ya kan? Yang laki-laki yang nyemen, yang bikin marmer, ubin atau macam-macamnya. Oleh karena itu, itulah yang kemudian disandingkan dengan an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu punya qawamah bima faddalallah, sebagaimana Allah memberikan kelebihan di situ karena memang cari nafkah, kemudian punya ilmu mengajarkan. Nah, tetapi uniknya ketika pembahasan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, langsung ini bagusnya di tafsir As-Sa'di. Beliau, ya, Imam As-Sa'di langsung menunjukkan karakter perempuan yang bagus. Coba kalau yang laki-lakinya gimana? Ar-rijal titik 2 qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Ya. Kalau yang perempuan bukan an-nisa titik 2 enggak. Tapi langsung fassolihatu qanitatu, fassolihatu qanitatu. Adapun perempuan yang ideal itu langsung pertama ini. Kalau yang cowok tadi bisa rijal, kan nggak ada tulisan solihun, nggak kayak gitu. Tapi rijal, ya, karena punya qawamah. Tetapi untuk perempuan langsung dikasih centang fassolihatu, yaitu perempuan-perempuan yang solehah, qanitat.
Ya, ini kalau bahasa terjemahnya apa? Hanya taat atau patuh. Tapi kalau Imam As-Sa'di menjelaskan ta'atan. Ta'atan gimana? Fi amrillah. Ta'atan bi amrillah. Artinya patuh taat terhadap urusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda serambi teras yang istimewa seperti itu. Lah kaitannya dengan hadis tadi adalah perempuan yang pertama, apakah di sana ada penyimpangan ketaatan kepada Allah? Enggak ada. Coba didalami lagi, ada apa enggak? Ada. Yang pertama ada. Apa itu? Sekarang contohnya paceklik, banjir, tsunami, corona, virus macam-macam, ya, itu termasuk makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Takdir Allah bukan? Nah, siapa yang mencela ketentuan Allah termasuk taat kepada Allah? Tidak. Itulah maksud dari hak perempuan yang pertama tadi. Ya, karena dia telah mencela, angel. Ya, padahal kondisinya robi, musim semi, tapi beralasan apa wae susah. Apa saja susah. Kehidupan sempit. Ya, sehingga ngeresulo terus babnya itu ngeresulo sehingga seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Jadinya apa? Ya Allah pun melalui kekasihnya Ibrahim meminta supaya diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya, karena secara qanitat nggak masuk. Ya. Itu perempuan yang pertama. Beda dengan perempuan yang kedua. Masa susah saja itu masih ridho, bahkan masih merasa nyaman. Ya, masih merasa nyaman. Nah, jadi kenapa Rasul kemudian membawakan hadis ra'aitukunna di hadapan para muslimat mukminat, aku melihat kebanyakan dari kalian ahli neraka. Kenapa? Yakfurna al-ashir, karena kalian tidak mensyukuri anugerah kenikmatan dari Allah yang dibawa oleh suami kalian. Ya, dikasih 1 juta ya ora bersyukur, kayak 10 juta ya sik nambah, memang kurang terus. Ya, qanaah seakan enggak kenal istilah qanaah. Maka ini bukan qanitat. Ya. Apalagi kalau sampai ada perempuan yang dikasih dikit bersyukur, dikasih banyak juga bersyukur, nah itu Masya Allah. Itu sebagaimana perempuan yang kedua. Kemudian ada makna atabah. Selain daripada tadi serambi, atabah ini juga bermakna cela. Tahu cela? Hina. Ya. Oleh karena itu perempuan dikenal atabah itu memang siap-siap untuk mendapatkan celaan. Ya, jadi bahasa kerennya atabah itu ada faktor intern, ada faktor ekstern. Ya, internnya ya contohnya ketika bangun pagi sudah masak air, kemudian nyayur, kemudian nyiapin makan, mandiin anak, macam-macam, ngerapin rumah, suami berangkat kerja, tiba-tiba nanti ketika sore jadi amburadul lagi rumah, istri disalahkan apa enggak? Disalahkan. Pil iso ngurus omah apa ora? Waduh, ditinggal suami kerja, rumah enggak dirapikan, enggak dibersihkan. Padahal tadi sudah full itu dibersihkan. Ya itulah, itu memang atabahnya perempuan kayak gitu. Siap-siap menjadi garda depan kalau sampai suami ya marah-marah. Mungkin aja memang di kantornya atau di tempat pekerjaannya tadi juga lagi stresnya tinggi. Itu faktor internalnya seperti itu. Faktor eksternnya ya perempuan nanti bisa mendapatkan celaan dari luar.
Tetapi di luar dari intern dan ekstern, mereka sendiri bisa menjadi bahan celaan karena ulah dari mereka. Ya, maka dalam Islam juga jangan ngasih nama yang ada atabahnya. Contohnya apa? Utsbah, Utaibah, ya kan? Utsbah, Utaibah, ya itu dua manusia kafir juga zaman Nabi, sampai mati yang nggak dapat hidayah. Oh jenenge ya elek, celaan, hinaan. Utsbah dan Utaibah. Ya, karena akar katanya sama dengan atabah. Utbah sama Utaibah. Itu pelajaran yang pertama. Untuk kembali ridho, kembali ikhlas, hanya ada di depan kita urusan itu dua lafaz. Lafaz yang pertama, alhamdulillahi ala kulli hal. Yang kedua, qadarallah wa masya fa'al. Sudah itu dok. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Mau adem ayem, mau susah, mau paceklik, mau musibah banyak, sudah itu semuanya datang dari Allah. Pasti ada kebaikan dan hikmah. Atau yang kedua, qadarallah wa masya fa'al. Ya semuanya ini terjadi atas kehendak Allah dan memang ya terserah Allah. Allah yang Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini. Mau dibikin apapun bebas. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah wanita Bani Jurhum yang pertama tadi kenal nggak sama Nabi Ibrahim? Nggak tahu kan? Sebelum dikasih tahu kalau itu mertuanya kan nggak mudeng. Nah, oleh karena itu, kok bisa-bisanya perempuan mengkisahkan aib dari rumahnya kepada orang yang sama sekali tidak dikenal? Itu juga celah yang kedua. Kan Nabi Ibrahim orang asing ceritanya, tanya bagaimana kehidupan kalian. Wah, jawabannya waduh nelongso, beras angel, ya kan, ya Allah. Kadang suami cuma ngasih, ya kan, bulanan cuma nggak cukup Pak, nggak cukup. Bisa teretet, buntutnya panjang. Padahal ceritanya ke siapa? Ceritanya ke orang asing, orang nggak dikenal. Ya itu membuka aib, membuka cacatnya yang di dalam rumah. Padahal fungsinya teras tadi apa? Gimana caranya memulai seperti hanya wanita yang kedua. Dan kalian patut ketahui, dari sinilah perempuan yang kedua tadi, istri Nabi Ismail yang kedua itulah nanti lahirlah Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah lahirnya kemudian Bani Hashim, dan dari Bani Hashim lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan dari seorang perempuan yang sangat ridho dengan ketetapan Allah dan sangat mampu untuk menutupi aib dan celahnya rumah tangga. Ya, beranda. Makanya saya nggak punya Facebook karena ada berandanya. Coba beranda Facebook isinya apa yang Anda pikirkan? Yo karepku. Kepo, ya kan? Kepo ya terserah. Makanya saya nggak punya Facebook. Karena nanyain privasi apa yang Anda pikirkan. Karena ini memang beranda. Kalau sampai kelihatan nanti ternyata aib, ya, kemudian keburukan, siapa yang nanggung? Betapa banyak sosmed akhirnya membuka aib, ya, membuka adu domba antara sesama. Ya karena kepo itu tadi. Ya. Sekarang di WA ada status. Di IG, Instagram ada Instastory. Ada apa lagi? Ya, sosmed itu macam-macam. Maka bisa dilihat itu, jangankan ngomong sekarang. Jempol itu jangankan nulis. Icon kuning-kuning bermata kemudian nangis gitu aja, itu bisa panjang. Nih, istrinya nggak ngomong apa-apa. Nggak cerita ke tetangga, nggak cerita ke orang asing. Tapi di HP-nya, statusnya itu icon yang ya kuning emoticon itu yang nangis gitu, udah itu tok. Wah itu iso dawa urusannya. Mertuanya buka status, loh ini apa iki? Ya kan? Udah panjang. Orang tuanya sendiri, ini kenapa ini? Apa anakku disakiti suaminya? Macem-macem. Ya, maka inilah gunanya peran Atabatuddar. Ya, Atabatuddar. Saya
pengen mengeluarkan unek-uneknya, kalau keluarkan kertas sendiri, tempel di lemari sendiri aja. Ya, jangan di beranda sosmed. Setidaknya yang baca hanya suaminya, ya. Suaminya mungkin bisa introspeksi, ya, bisa kembali lagi mungkin saling pengertian, saling menilai diri kekurangannya di mana. Jadi dari hadis ini diambil pelajaran dua, pelajaran yang besar, bagaimana seorang wanita itu menjadi solihat dengan qanitat. Qanitat yang pertama yaitu taat terhadap urusan antara dirinya dengan Allah, gimana akan memberikan sakinah terhadap keluarga kalau sakinah dirinya aja nggak dapat. Ya, ini ilmu dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kan pengennya apa? Samara, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu nggak mungkin bisa diwujudkan. Kan sakinah keluarga itu nggak mungkin satu kan? Yo saumah itu kan. Sakinah itu nggak wujud kalau diri masing-masing nggak dapatkan ketenangan. Lah gimana mau nenangkan? Wong isinya itu tadi susah terus hatinya, kayaknya sempit terus hidupnya, nggak bakal bisa menurunkan sakinah. Maka mawaddah warahmahnya juga belum bisa terwujud. Maka kuncinya itu tadi, ya, sakinahkan dulu hati kita, diri kita dengan ridho ketetapan Allah. Insya Allah kita bisa mensakinahkan yang lainnya. Yang kedua, tutupilah aib, tutupilah semua kejelekan yang ada di belakang rumah kita. Kalau mesti harus diselesaikan, selesaikan dengan baik-baik, selesaikan dengan orang yang amanah, selesaikan di hadapan mungkin wali, orang tua yang mereka jujur, tidak akan membuka aib dan seterusnya. Insya Allah itu akan menjadi kunci keharmonisan, kunci kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga kaum muslimin muslimat yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.